Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Filiatun Puspitasari. Saya mahasiswa IAIN Kediri. Di sini saya akan menjelaskan tentang hasil profesi yang wajib untuk dizakati. Dalam surat Al-Baqarah ayat 267 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah zakat sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik. Lalu dalam surat Az-Zariyat ayat 19 berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum, yang artinya, dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang yang miskin yang meminta, dan orang miskin yang tidak mendapat bagian. Hasil profesi itu merupakan sumber pendapatan, seperti pegawai negeri, swasta, konsultan, dokter, dan masih banyak lagi. Lalu, para ahli fikih kontemporer itu bersepakat bahwa hasil profesi itu termasuk harta yang harus dikeluarkan zakatnya. Mengingat zakat pada hakikatnya adalah pungutan harta yang diambil dari orang-orang kaya untuk dibagikan kepada orang-orang miskin di antara mereka. Walaupun demikian, jika hasil profesi seorang tidak mencukupi kebutuhan hidup, ia lebih pantas menjadi mustahik atau si penerima zakat. Sedangkan jika hasilnya itu sekedar untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, maka dia tidak terbebani untuk wajib zakat. Kebutuhan hidup yang dimaksud di sini adalah kebutuhan pokok, yaitu sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan, dan biaya hidup lainnya. Ketentuan zakat profesi. Ketentuan zakat profesi atau zakat penghasilan. Zakat profesi kan belum familiar di kalangan masyarakat dan khalayak ramai, maka dari itu zakat profesi itu dikategorikan sebagai zakat mal. Dan untuk model memperoleh hartanya, yang pertama itu penghasilan atau profesi itu mirip dengan hasil panen atau pertanian, sehingga harta ini itu dapat dikiaskan pada zakat pertanian berdasarkan nisabnya, yaitu 635 kg gabah yang setara dengan 522 kg beras, dan waktu pengeluaran zakatnya itu setiap kali panen. Lalu yang kedua, model harta yang diterima sebagai penghasilan berupa uang, sehingga jenis harta ini itu dapat dikiaskan pada zakat harta berdasarkan kadar zakat yang harus dibayarkan, yaitu 2,5%. Contoh menghitung zakat profesi itu, misalnya, si Fulan, seorang karyawan yang berdomisili di salah satu pabrik A. Lah, ia mempunyai seorang istri dan 2 orang anak. Penghasilan per bulannya itu kira-kira 5 juta rupiah. Nah, pendapatan gaji per bulan, jadi pendapatan Fulan yang pertama kan gajinya 5 juta rupiah per bulan. Lalu nisabnya kan 522 kg beras, atau dirupiahkan misalnya 1 kg beras itu harganya 7.000. Itu relatif ya. Jadi misalnya 7.000 dikali 522 kg beras itu sekitar 3.654.000. Lah, rumus zakatnya kan 2,5% dikali besar gaji per bulan. Jadi kan tadi hartanya si Fulan, gaji per bulannya kan 5 juta rupiah. Lalu nisabnya kan tadi ketemu 3.654.000. Maka gaji si Fulan kan sudah melebihi dari nisab, dia wajib zakat berarti. Lalu untuk mengeluarkan zakat itu 2,5% dikalikan gajinya si Fulan yaitu 5 juta rupiah. Jadi 2,5% dikali 5 juta rupiah,
maka si fulan wajib membayar zakat selama sebulan itu sejumlah Rp125.000. Itu zakat profesi yang wajib dibayarkan oleh si fulan tiap bulan. Namun, jika diakumulasikan dalam 1 tahun, itu lebih mudah, yaitu gaji si fulan kan per bulan Rp5 juta, itu dikalikan selama 1 tahun itu 12 bulan, jadi 5 juta dikali 12 bulan itu kan dalam 1 tahun, hasilnya kan 60 juta. Lah, si fulan kalau ingin membayar zakat selama 1 tahun berarti 60 juta dikalikan 2,5%. Hasilnya yaitu 1.500.000. Jadi, si fulan wajib membayar zakat. Bila dia membayar zakat selama 1 bulan sekali, berarti dia harus membayar sejumlah 125.000. Jika si fulan ingin membayarnya dalam jangka waktu 1 tahun, maka dia wajib membayar zakat sejumlah 1.500.000. Demikian perhitungan zakat profesi. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silahkan komentar di bawah dan jangan lupa like video ini serta share di teman-teman kalian. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.